Buat kalian yang selalu gagal ketika membuat keripik kentang, ayo, jangan di-skip video ini. Mari kita belajar bersama bagaimana caranya membuat keripik kentang yang renyah tidak mudah melempem. Tidak berminyak dan dijamin renyahnya tahan lama. Langkah pertama, kupas kulit kentang sampai bersih. Gunakan alat untuk mengupas buah seperti ini, supaya cepat dalam pengerjaannya dan hasil kupasannya sangat tipis, sehingga daging kentang tidak banyak terbuang sia-sia. Lanjut, kentang direndam supaya tidak menghitam. Kemudian iris kentang menggunakan alat seperti ini, supaya hasil irisannya sama rata. Dan untuk ketebalannya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan untuk ketebalan keripik kentang harus lebih tebal dari keripik pada umumnya. Karena kalau tipis tekstur kentang akan mudah hancur. Usahakan hasil irisan kentang harus terendam dengan air ya. Iris kentang sampai titik penghabisan, jangan sampai ada kentang yang tersisa. Karena Bunda tahu sendiri, harga kentang sekarang lagi mehong-mehongnya. Setelah kentang diiris, kemudian langkah selanjutnya adalah cuci kentang sampai bersih menggunakan air yang bersih sampai getahnya benar-benar bersih. Oh ya Bun, untuk ketebalan irisan kentang minimal 3 mm ya Bunda. Cara mencuci kentang harus menggunakan teknik seperti kita mencuci pakaian. Lakukan gerakan seperti mengucek pakaian. Lakukan secara hati-hati dengan perasaan. Setelah kentang dikira sudah bersih, lalu buang air beserta kotorannya, kemudian diganti dengan air yang baru. Air yang bersih tentunya ya Bunda. Tambahkan 1 sendok teh soda kue. Soda kue adalah natrium bikarbonat yang biasa digunakan untuk membuat aneka kue. Fungsinya sebagai pengembang, dan fungsi soda kue apabila diaplikasikan pada keripik sebagai perenyah dan keripik tidak mudah gosong ketika digoreng. Setelah direndam dengan air soda kue selama 10 menit, kemudian irisan kentang ditiriskan. Lanjut goreng kentang menggunakan minyak yang lumayan panas. Tingkat suhu panas minyak maksimal 160 derajat Celcius. Gunakan minyak yang banyak untuk menggoreng keripik kentang. Masukkan kentang secara bertahap supaya minyak tidak meluber. Karena akan berakibat fatal, minyak bisa tersambar api dan akan mengakibatkan kebakaran. Amit-amit ya Bun, jangan sampai itu terjadi. Setelah irisan kentang dimasukkan ke dalam wajan, dibiarkan sejenak sampai agak sedikit kaku, jangan langsung diaduk, nanti hasilnya akan keriting. Kalau ada kentang yang muncul ke permukaan, maka tenggelamkan menggunakan apa saja. Asal jangan langsung disentuh pakai tangan. Karena ini minyak panas, bukan air es ya Bun, minyak ini suhunya sangat panas sekali. Urusannya akan repot apabila tersentuh tangan secara langsung. Apalagi BPJS kita dalam keadaan nonaktif, itu bisa lebih repot lagi ya Bunda. Untuk menjaga suhu minyak tetap stabil panasnya, maka keripik kentang harus dibolak-balik secara berkala dan berkelanjutan. Sambil agak sedikit ditekan-tekan, agar keripik kentang tidak gosong sebagian. Diaduk terus-menerus secara berkala dan berkelanjutan. Kontrol api kompor dan gunakan api sedang apabila tekstur keripik sudah kaku atau sudah mendekati matang. Ingat ya Bun, selain bahan baku yang berkualitas, teknik menggoreng adalah hal yang penting yang wajib dipelajari. Karena tahapan ini yang akan menentukan hasil akhir dari kualitas keripik kentang. Kalau tekstur keripik kelihatan sudah benar-benar kaku dan warnanya berubah kuning keemasan atau golden brown, dan ditandai dengan hilangnya gelembung pada permukaan minyak, itu tandanya keripik sudah matang. Jangan dibiarkan berlama-lama di dalam wajan, nanti keripik bisa gosong, keripik segera diangkat lalu ditiriskan. Kemudian digoreng kembali sisa irisan yang masih ada dan lakukan cara atau teknik yang sama seperti pada tahapan sebelumnya.
Dan ini rahasianya, goreng kembali keripik yang sudah digoreng sebelumnya. Digoreng dengan minyak yang suhunya sudah panas. Digoreng sebentar saja dan segera diaduk terus-menerus secara berkala dan berkelanjutan ya bun. Sebelum keripik diangkat, matikan api kompor terlebih dahulu supaya keripik tidak gosong dan segera diangkat secepat mungkin. Karena telat sebentar saja akan mengakibatkan keripik menjadi gosong. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukung channel ini atau berlangganan secara gratis dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian langsung dapat notifikasi ketika saya upload video berikutnya yang tentunya akan jauh lebih seru dan lebih bermanfaat. Dan jangan lupa di-share video ini ke media sosial kalian supaya bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Karena berbagi tidak harus dengan materi ya bunda. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dilunasi utang-utangnya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.